Jadian gitu, setiap Persib kalah udah saya matiin aja TV-nya. Soal AFC nih. AFC. Gimana nih? Cancer C. Aduh. Halo semuanya, selamat datang di MFCB Podcast. Masih di segmen ngobrol, ngopi bareng, obrolin bola. Bukan ini banyak sekali ya ini penonton. Oke, masih bersama saya admin magang dengan dua narasumber kita. Di sebelah kiri ada Pak Elano. Ya, selamat malam semuanya ya. Oke, di sebelah kanan saya ada Coach Baso. Mungkin kali ini saya akan membahas sedikit tentang, tidak sedikit ya, akan lebih panjang lah. Membahas tentang Persib yang akan back to back di Kota Bandung. Tepuk tangan dong buat Persib. Kenapa? Kenapa tidak back to back di Malut kemarin karena kita mengalami kekalahan ya. Kita akan back to back-nya di Kota Bandung melawan Barito Putra. Oke. Mungkin saya akan sedikit dulu membahas tentang narasumber kita ya. Di sebelah kiri saya ada si kecil imut ini alias Elano. Gimana Elano? Sehat? Alhamdulillah sangat baik sekali, sangat istimewa ya hari ini. Oke. Cukup lama sekali kita tidak berjumpa ya. Iya, betul, sudah sangat lama sekali. Ya. Lama ya, 1 bulanan lah nggak ketemu sama saya. Kangen sekali ya. Oke, di sebelah kanan saya ada Coach Baso nih. Oke, gimana Coach Baso? Alhamdulillah luar biasa dahsyat. Yes. Anjir, sehat? Ya udah tadi dijawab. Alhamdulillah. Sehat ya? Alhamdulillah, oke. Coach Baso udah lama tidak hadir di komunitas. Gimana nih? Ya, saya masih dalam masa pemulihan ya. Doakan saja supaya segera sembuh. Oke, nah buat teman-teman MFCB, doakan Coach Baso biar berumput kembali di komunitas MFCB ya. Tepuk tangan dong buat dua narasumber kita. Oke, kita langsung aja masuk ke pembahasan tentang Persib yang akan back to back di Kota Bandung. Kenapa tidak back to back di Malut kan karena sudah mengalami kekalahan ya. Gimana nih Pak Elan, mungkin kasih dulu sedikit pembahasan tentang Persib yang kemarin kalah di Malut dengan skor 1-0. Gimana nih perasaan Anda? Oke. Ini kan Persib Bandung berhadapan dengan Malut United ya. Kita berbicara yang Persib gagal juara di Malut United. Oke. Dan udah saya prediksi sebelumnya bahwa memang Malut United bermain akan sangat bagus karena mereka mengincar posisi kedua ya. Sehingga Persib kemarin kewalahan ya untuk berhadapan dengan Malut United dan 1-0 saya kira pantas untuk Malut United. Oke, Malut ini kan hadir di Liga 1 sebagai tim promosi ya. Iya, betul. Cukup baik sekali ya sebagai tim permainannya promosi. bagus ya, konsisten ya. Oke. Coach Baso. Ya. Oke. Gimana nih Coach? Persib udah mau juara nih 90% dan menurut saya akan juara di Kota Bandung nih. Gimana perasaannya Coach? Perasaannya tentu sangat senang ya. Mudah-mudahan Allah mengizinkan Persib untuk juara di Kota Bandung. Oke. Sebagai taktikal alias coach di MFCB nih, gimana nih coach tentang Ciro Alpes yang terkena kartu merah kemarin? Ya nasi sudah jadi bubur ya. Meskipun seharusnya diberi peringatan dulu, entah itu kartu kuning atau bagaimana gitu. Dan dengar-dengarnya lagi ada pengajuan banding juga dari Ciro kepada Pak Erick Thohir ya, agar di match selanjutnya Ciro bisa bermain untuk di match terakhirnya. Oke. Cukup disayangkan sekali ya untuk Ciro Alpes karena Ciro Alpes kan pemain yang cukup konsisten ya, jarang sekali mendapatkan kartu merah. Dia cukup respect terhadap lawan-lawannya. Betul. Kan? Pak Elano nih. Oke. Apa prediksi Anda
di Persib Bandung yang akan melawan Barito Putra nanti di GBLA? Kalau kita harapannya sebagai bobotoh ya, saat Persib Bandung berhadapan dengan Barito Putra nanti, saya harap Persib Bandung bisa mengunci kemenangan karena bila Persib Bandung dapat mengunci kemenangan maka Persib Bandung akan selebrasi di kandang sendiri. Oke. Mohon maaf, Muawi, saya pengen ngopi nih. Ada Mang Saswi nggak? Oh, haus? Ya, Mau kopi apa? apa aja lah. Bebas lah ya. Bebas. Anda kopi. Boleh kopi. Saswi, kopi. Mang Saswi. Kopi. Ini Mang Saswi ya yang Makasih lah Mang Saswi. coach. Mang Saswi ini kan ketum MFTB sekarang jadi tukang kopi ya. Ya, Oke, thank you. ya turun kasta. Iya. Ada penurunan karir berarti ya. Ya, Dia sebagai ketum yang dipecat dari tim MFTB. Karena apa sih coach? karena sudah terlalu uzur ya. Sudah memasuki usia 46. Ya nggak masuk akal lah. Lagi pula trofinya sudah banyak, dia ada waktunya pensiun lah. Tepuk tangan membuat Mang Saswi. Thank you ya Mang Saswi sudah dibuatkan kopi. Oke, balik lagi ke Tampil Mang Saswi. obrolan back to back. Coach, lawan Barito Putra akan seperti apa nih coach dengan tidak adanya Ciro Alves? Tanpa adanya Ciro Alves sebetulnya tidak perlu dikhawatirkan ya. Masih banyak andalan-andalan kita. Betul. Tentunya saya sangat mengandalkan sekali dengan performanya Tyron Del Pino. Satu-satunya tuh yang sangat bisa diandalkan. Betul. Tyron Del Pino yang selalu memberikan kejutan kepada permainan Persib Bandung ya. Itu gokil sekali ya. Tyron yang sangat diragukan oleh para bobotoh, tapi bisa memberikan impact yang sangat besar untuk Persib Bandung. Oke, Pak Elano nih, dengan tidak adanya Ciro Alves tadi sudah dijelaskan ya, tidak masalah juga. Gimana nih untuk pergantiannya Ciro Alves? Siapa yang lebih cocok? Untuk pergantian pada melawan Barito Putra ya. Iya, lawan Barito. Saya kira si Kastanir bisa menghandle itu semua ya. Bisa Kastanir melawan Barito Putra dan sebenarnya nanti coach yang akan lebih tahu siapa yang akan turun yang mengganti Ciro Alves. Ciro Alves ya. Saya kira tidak ada pengaruh besar sebenarnya. Oke. Ini juga menjadi kesempatan besar untuk Kastanir ya, karena dia tidak menjadi starter, selalu menjadi super sub kan. Satu kesempatan bagi dia. Ya, harus bisa menunjukkan. Betul, kesempatan buat Kastanir buat menunjukkan performanya ya. Oke. Kita berarti Persib Bandung tuh tersisa 3 pertandingan lagi. 3 laga, betul. 3 laga lagi. Dan menurut Anda nih coach, dengan 3 laga ini 90% Persib sudah dipastikan juara kan? Gimana nih coach? Apakah perlu pergantian pemain atau cadangan-cadangan yang tidak lama dimainkan harus dimainkan atau seperti apa nih coach? Kalau untuk laga nanti di Bandung, saya pikir kita harus memaksimalkan pertandingan ya. Oke. Jadi jangan menurunkan pemain yang agak-agak meragukan. Betul. Karena kan ini sangat krusial sebagai penentu untuk mengunci juara. Oke, mungkin di 2 pertandingan kita lawan Barito diharuskan kan kita harus menang, berarti harus pemain-pemain yang biasa main gitu ya. Ya, harus full. Kecuali kita sudah menang lawan Barito di 2 pertandingan baru mungkin ya. Sisa 2 pertandingan bolehlah agak main-main. Adalah kesempatan buat para super sub menunjukkan performanya. Boleh lah Mang Saswi juga main lah. Berikutnya mah Karena udah aman juga ya. udah aman. Sip, oke. Nyegat Aci aja. Selalu terjebak offset. Kalau si Edo sudah dipastikan offset terus itu si Edo Bung mundur aja offset. Aja offset. Bung mundur begitu. Terlahir offside. Oke. Pela nih. Iya. Dengan 2 kali kita juara di Liga 1 ya.
masih layak tidak untuk Coach Bojan meneruskan perjuangannya? Iya, Di kalau Persib. disebut tidak layak itu sangat keterlaluan ya, karena Oke. Coach Hojan Bodak udah 2 kali membawa Persib sebagai juara, dan saya yakin manajemen untuk tahun depan pasti memperpanjang Coach Bojan ya. Oke. Eh, layak sekali ya Sangat buat layak sekali. terus diperpanjangnya sampai sebetulnya di liga selanjutnya di tahun 2025-2026 Iya. kalau Coach Bojan tidak membawa Persib juara, menurut saya kalau misalkan Persib tidak juara atau masih di peringkat 5 besar lah gitu ya, masih tetap layak untuk Iya, dipertahankan. sangat layak sekali ya, Coach Bojan. Nah, untuk kedepannya nih Coach, Ya. Coach Baso, apa Persib perlu penambahan pemain, siapa yang cocok untuk menggantikan Ciro Alves? Karena Ciro Alves kan sudah dipastikan hengkang, gitu. Sudah memberikan Kontribusi pemain untuk menggantikan di musim depan ya, untuk menggantikan Ciro. Kalau berdasarkan selera saya ya, saya ingin digantikan oleh Irfan Jaya. Irfan Jaya. Ya, Irfan Jaya itu Itu- pemain Persibaya ya? bukan. Yang kemarin tuh lawan apa? Dewa. Sebelumnya. Bali, sorry. Nah, pemain Bali. Oh iya benar. Pemain Itu Bali. free kicknya sangat luar biasa. Oh iya betul, free kick Irfan Jaya. Ya, karena di Persib sepertinya jarang ya ada terjadi gol free kick. Hmm. Tapi Tyron kan selalu free kick juga. Iya, sorry Tyron. Oh, berarti saya nggak nonton berarti. Bangke. Tapi udahlah Irfan Jaya itu Irfan Jaya. lagi top Ada lagi perform. nggak? Selain Irfan Jaya siapa gitu? Atau Selain- Syayuri kan yang sudah digadang-gadang akan diambil oleh Persib. Sayuri juga boleh. Apalagi nanti kalau ada dari defender ya, Rizky Ridho bisa masuk. Wah, saya sangat senang itu. Asnawi kan ada. Terus Sadi Ramdhani Sadi Ramdhani. dirumorkan akan ke Persib. Nah, untuk Pak Elano nih. Iya. Siapa aja pemain yang cocok untuk masuk dari back yang untuk mengisi Ciro. bukan untuk mengisi kekurangan di Persib Bandung dari mulai back, tengah atau striker. Siapa aja Dari yang belakang cocok? dulu. Dari belakang mungkin siapa nih? Kalau dari belakang udah dipertahanin aja menurut saya. Ada Gustavo sama Kudus. Si Gustavo sama Naik udah itu kunci dua pemain itu. Tinggal kita harus mengganti pemain back sayap kita, terutama di back kanan mungkin bisa masuk Asnawi boleh tuh. Iya. Asnawi, kemudian di tengah bisa Pelupesi. Pelupesi. Iya, sangat bagus sekali Ini mah Pelupesi. siapa aja ya? Iya, bisa menggantikan mungkin Maklok yang performanya mulai menurun gitu ya. Oke. Menurut Anda emang Maklok udah menurun? Markov selama ini saya lihat sangat bermain aman ya. Jadi permainannya tidak terlalu bagus dan jelek pun tidak gitu. Jadi dia bermain aman. Tidak terlalu agresif seperti Iya. biasanya mungkin ya. Dari tembakan jarak jauhnya sudah tidak ada. Karena Kayak dulu memang gitu. sih Maklok tuh kurang, yang biasanya suka nyampe gitu ya, tendangannya emang banyak miss sekarang. Ya, mungkin ada penurunan performa ya. Iya, Dari- karena mungkin usia mungkin ya. Iya. Cocok kayaknya Pelupesi ya. Pelupesi. Selain Pelupesi lah yang 80% bisa diambil Persib. Kalau Pelupesi kan kayaknya enggak deh. Pelupesi udah masuk ke 31 tahun. Saya kira Kalau Nathan lah. Nathan boleh. Nathan Nah, boleh. ya, Nathan ya sebagai ex timnas nih. Mungkin bakal banyak perdebatan sih kalau ex timnas masuk Persib. Apalagi Persib selalu di media tuh selalu paling mantap lah medianya Persib tuh. Iya. Oke, untuk Coach Baso. Coach, dengan permainan Persib saat ini yang selalu kalah tapi di akhir selalu menang, itu kan terjadi soal taktikalnya Bojan Hodak. Ya. Gimana nih Coach? Bojan Hodak tuh terlalu istimewa ya menurut saya, karena dulu tuh saya penikmat Persib dari kecil kan. Persib tuh kalau menang aja 1-0, kita tuh masih deg-degan
karena bisa di comeback gitu oleh lawan. Tapi sekarang saya nonton Persib tuh misalkan kalah nih 1-0, masih percaya diri buat saya akan kebalas nih Ya. dengan eranya Bojan Hodak. Gimana nih coach? Kalau saya sendiri ya, entah itu mitos tapi selalu kejadian gitu. Setiap Persib kalah udah saya matiin aja TV-nya, ditinggal udah menang lagi. Nah ya, iya. Bisa di dia juga sih. Emang Udah nggak khawatir itu kan terjadi soal taktikalnya Bojan Hodak ya. ya. Nah, Bojan Hodak tuh selalu memberikan kejutan ya, itu cukup spesial ya buat Bobotoh. Nah, Pak Elano nih, Bojan Hodak kan selalu comeback. Saya ngarangannya bobo. Bojan Hodak, Coach Bojan lah ya, Coach Bojan gitu. Selalu comeback nih. Menurut Anda gimana nih Coach? Pak Elano. Coach Bojan lah. Bojan udah pakai coach lah ya si Bojan. Bojan botak. Coach Bojan ya kalau dilihat dari taktik ya sangat bagus sekali ya, kita tidak pernah menemukan dalam pertandingan sebelumnya pelatih sebelumnya bermain seperti itu ya. Kalau dulu kan Persib Bandung gampang sekali kemasukan yaitu satu, kemudian jarang sekali untuk bisa comeback ya. Kalau sekarang kan walaupun tertinggal kita bisa comeback malahan di menit-menit akhir gitu ya. Iya benar. Nah untuk kedepannya soal AFC nih, AFC apa? gimana nih? Chancerci. Mungkin Coach Basalah bisa memberi arahan sedikit gitu ya kepada si kecil imut tentang AFC nih. Persib kan sudah dipastikan juara nih ya. Pasti akan mengikuti AFC ya. Gimana nih Coach? AFC kan Kalau boleh tahu kita Persib ikut AFC-nya yang kasta pertama apa yang kedua ya? Yang pertama. sama. Kalau yang sekarang kan kita yang kedua kan? Iya betul. Iya. Wah itu sangat berdampak sekali kalau misalkan ikut ke AFC yang kasta pertama, nanti bisa ketemu Al Nassr, Al Hilal, klub-klub Jepang lainnya. Berarti kita kasta yang kedua AFC-nya. AFC Persib tuh. Untuk berikutnya Iya berikutnya. tetap di kasta kedua. Iya. Kalau nggak Makanya salah, tadi karena kan kasta pertama. nggak lolos kemarin juga kita tuh. Cuman Oh ya. tadi lah orang udah ngerti. Mah yang ada Al-Nassr kita mah di bawahnya. Iya, kasta kedua. Ini orang sesuai arahan produser aja. Udah nanya AFC semua. Al-Nassr kita di bawah. Salah bener ya. Kita lawan Dia dikasih kedua lawan si klub Australia kemarin lah ya. Klub Thailand. Thailand, nah gitu. Tahun kemarin kita juga kan kalah di coach. Mungkin coach nonton beberapa pertandingan mungkin ya. Mungkin. Tidak lolos di fase grup lah. Ada di urutan terakhir ya Persib itu. Nah untuk kedepannya apa yang harus dilakukan Coach Bojan nih? Apa karena strategi Coach Bojan atau karena kekurangan pemain nih? Kalau untuk di kancah level yang lebih tinggi lagi, ya performa harus bagus dan stamina juga. Makanya perlu peremajaan ulang itu untuk iya, AFC itu. Oke. Kalau pemain-pemain kita yang mau pada uzur ya ngos-ngosan. Betul. Untuk fisik di Persib Bandung nih, Thailand. Apakah sudah cukup bagus? Apakah cukup baik gak? Kalau fisik, kalau dilihat dari rata-rata usia pemain Persib kan sekarang 28 tahun ya, itu dalam tanda kutip pemain yang udah tua lah, 28 tahun, dan mungkin Persib untuk kedepannya harus apa yang dikatakan tadi oleh Coach Ahmed Paris, bahwa kita harus peremajaan ulang, saya setuju ya, karena Ciro pergi dari Persib pun karena usia ya, karena kebijakan dari manajemen ingin meremajakan usia, jadi emang usia para pemain Persib ini sudah terlalu uzur. ya, boleh dibilang terlalu ujur tadi ya, sangat tua dalam tanda kutip ya, pemain bola rata-rata 28 tahun kan. Oke. Apakah perlu penambahan pelatih fisik yang lebih emosional? Nah, itu sangat perlu. Sangat perlu ya pelatih fisik. Bahkan
kalau bisa masing-masing pemain Persib tuh punya pelatih pribadi. Kayak pergi ke gym, mereka sewa personal trainer. Contohnya kayak si Rapinya tuh di Barcelona, Iya. kenapa performanya dia bisa meningkat karena dia Punya pelatih. punya pelatih personal training. Kalau pelatih fisik mungkin itu harus personal dari si para pemain ya mungkin ya. Betul, lebih afdol itu. Itu lebih. Nah, ini buat para pemain Persib, ayo dong pakai pelatih fisik biar fisik kalian juga kan jadi bisa performa kalian meningkat, bisa dipanggil juga kan buat Iya, timnas betul, gitu. Nah, ini buat pemain-pemain Persib yang terkhususnya yang dilahirkan di Indonesia ya. Nah, bisalah buat pakai pelatih fisik ya, biar performa kalian juga lebih meningkat lagi. Nah, oke. Kita bahas sedikit tentang Ayo, we Ciro nggak pasti hengkang. Asal bosen Ciro. Sedikit tentang timnas nih. Ya, Boleh ya, oke, kali ya? boleh. Timnas ya. Cukup menarik juga lawan Cina nanti. Gimana nih, Pak Elano, tentang timnas Indonesia yang akan berhadapan dengan Cina? Gitu. Dekat. Iya, agak dekat Ya, sedikit. Iya. Mau pertanyaannya? Dengan timnas Indonesia yang akan berhadapan dengan Cina. Ya, Indonesia akan berhadapan dengan Cina tanggal 25 Juni nanti ya. Pas malam takbir Idul Adha. Santai. Pak Elano emang jarang terlihat di kamera, jadi cukup gugup ya. Timnas ya sekarang timnas. Oke, Indonesia akan berhadapan dengan Cina pada 25 Juni nanti. Dan saya kira apakah pergantian yang sangat krusial di tengah-tengah jalan Erick Thohir mengganti Sintayong akan terjawab pada laga melawan Cina nanti ya, kita tunggu saja ya. Oke. Coach Baso gimana nih, Coach? Alangkah baiknya sebelum kita melawan China, kita uji coba dulu melawan tim apalah. Uji coba dulu, tes dulu kita ya. Iya, Tes ya. betul. Jangan seperti waktu Ada tesnya gimana Pak? Ada program nanti sebelum melawan China sama Patrick di bawah. Juga benar sih aja. Cukup tinggal timnasnya segitu aja. Segitu dulu. Oke, ini pertanyaan Kita panggil pemain timnas dari Cina, Jos. Si Jos nanti ya. Next kita akan podcast sama si Jos naturalisasinya MFCP itu nanti ada bintang tamu dari Amerika. timnas Cina. Iya. Ini Tiongkok. kita Amerika kita dia. undang buat adu bacot ya. Boleh. Pertanyaan terakhir nih. Ya. Dengan Persib kan masih tidak mempunyai training namanya tuh lapangan yang buat latihan sendiri tuh, Training soccer, training center. Ya, terlihat. Training center. Nah, training center. gimana nih untuk masukannya untuk manajemen Persib? Haruskah secepat mungkin diadakannya training center atau gimana? Harus secepatnya itu karena sangat penting ya. Iya, training center. Masa iya klub besar nggak punya. Ya sih, malu lah ya. Iya. Sebagai tim besar di Indonesia, Persib Bandung, siapa sih yang nggak tahu Persib Bandung? Iya. Masa tidak mempunyai training center gitu. Dan untuk Pelan gimana nih tentang training centernya? Ya kalau sekelas Persib Bandung nggak punya training center keterlaluan ya. Iya, keterlaluan. Ya harus punya lah Harus punya. training center, wajib untuk Persib Bandung. Oke. Mungkin udah berapa nih? Udah berapa menit? Nah, 25 Oke, kita tutup kali ya dengan 5 pemain bola terbaik ya. Dari Coach Baso lah. 5 pemain bola terbaik di dunia. di Siapa nih? dunia ya. Mm-mm. Kalau menurut saya yang dikatakan terbaik itu mereka sukses ketika menjadi pemain dan sukses ketika menjadi pelatih dengan kelengkapan trofi. Iya. Nah, Siapa nih, Coach? yang pertama mungkin saya simpan
cantumkan Johan Cruyff. Cuman minus di Piala World Cup belum punya dia. Oh. Yang kedua Franz Beckenbauer. Itu dia paling komplit. Sebagai pemain trofinya komplit. Plus sebagai pelatih juga trofinya komplit. Yang ketiga mungkin kalau Messi nanti jadi pelatih sukses, mungkin dia menggeser Johan Cruyff menjadi yang pertama. Yang ketiga ya Messi lah boleh. Yang keempat nih. Yang keempat Zinedine Zidane ya, Oke, Zinedine Zidane. komplit juga itu. Dan yang kelima terakhir mungkin Cristiano Ronaldo ya. Cristiano Ronaldo. Oke, buat Coach Basto dan Coach bukan Coach ini, Pak Kecil gitu. Elano nih. Dari Paris tadi dari pertama sampai kelima, mungkin dari Pak Elano dari yang kelima nih siapa nih Pak Elano? Dari yang kelima, dari yang satu aja dulu ya. Yang kelima dong. Dari yang kelima Ronaldo Nazario. Ronaldo, Yang keempat Zinedine Zidane. Zinedine Zidane, Yang ketiga Xavi Hernandez. Xavi Hernandez. Yang kedua Cristiano Ronaldo. Iya. Yang pertama Lionel Messi. Tepuk tangan dong buat bintang tamu kita yang Itu kan kita kalau berbicara tentang statistik ya, karena kalau kita harus objektif untuk menilai pemain secara objektif ya. karena Anda fansnya Bukan. Lionel Messi. Saya justru fans Ronaldo ya. Oke. Saya mendapatkan kenapa Lionel Messi ada di atas karena trofinya udah komplit. Oh, ya, oke. Saya tidak membahas seperti Coach Baso tadi kan ada pelatih kan. Yang ditanya kan pemain gitu, bukan pelatih. Oh iya, betul juga ya. Iya benar, Anda salah sedikit. Versi saya itu. Ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Oke, mungkin cukup sekian ya. Terima kasih buat para bintang tamu. Terima kasih buat Elano yang sudah hadir di MFCB Podcast, dan terima kasih buat Coach Baso yang sudah hadir di MFCB Podcast. Mungkin sekian dari admin magang ya. Sampai berjumpa kembali di MFCB Podcast selanjutnya. Admin magang pamit. Sampai jumpa. Bye.